Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah. Jadi kitab sahih itu banyak, Pak, bukan sahih Bukhari saja. Ada sahih Ibnu Khuzaimah, dijelaskan dalam hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Wasassiru fihi arba'i khisalin. Kita dianjurkan untuk melakukan 4 amalan di dalam bulan Ramadan. Yang pada hari ini saya ingin sampaikan, apa 4 amalan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslataini tardawna bihima rabbukum. 2 hal yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kamu. Wa khaslataini la jinabikum anhuma. Dan 2 hal yang semoga kita bisa mendapatkannya di dalam bulan Ramadan. Apa 2 hal ini, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal khaslatani allatani. Adapun yang 2 ini yang semoga Allah meridhoi kita, fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Hendaknya kita senantiasa mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan meminta ampun beristighfar kepadanya. Wa khaslatan latani, dan 2 hal yang semoga kita bisa dapatkan dalam bulan Ramadan. Tas'alunahul jannah wa ta'uduna minan nar. Semoga kita mendapatkan surga dan semoga kita dihindarkan dari api neraka. Itulah kemudian, Pak, setiap kita ingin berbuka puasa, kita selalu membaca doa ini. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa ini asalnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Yang pertama, kenapa kita dianjurkan dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak syahadat? Jawaban ulama, karena bisa jadi 11 bulan yang lalu kita melakukan suatu kemusyrikan tanpa kita sadari. Kita mengucapkan ucapan-ucapan yang sesungguhnya itu mengantarkan kepada musyrik, tapi tidak kita sadari. Maka kita dianjurkan banyak bersyahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu adalah persaksian seorang hamba bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kita saksikan ketika kita bersaksi? Ketika seseorang berada di alam janin, dia bersaksi ketika Allah berfirman kepadanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Kami menjawab bahwa engkau adalah Tuhan kami. Pertanyaannya, Pak, pernahkah kita menyaksikan Allah? Apa yang kita saksikan Allah? Apakah kita pernah melihat wujudnya Allah? Seringkali juga anak-anak kita bertanya, Bapak, itu Allah di mana? Bukan saja anak kecil yang bertanya, orang dewasa juga bertanya. Bukan saja orang dewasa bertanya, Nabi Musa alaihissalam pun bertanya-tanya, ingin berjumpa dengan Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaih. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tur Sina, berapa lama beliau bertahanus berselisih 40 hari. 30 tambah 10 disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu. Aku ingin sekali lihat engkau, bagaimana wujudmu. Apa jawaban Allah, Pak? Lantarani, Musa, kamu tidak bisa melihatku. Tetapi kalau kamu ingin melihatku, maka lihatlah gunung itu. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kamu perhatikan gunung itu. Kalau kamu lihat gunung itu masih sedia kala, kamu bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika. Ketika Allah turunkan saja kekuasaannya, maka ketika itu terpelanting Nabi Musa dan pingsan. Kenapa? Tidak bisa melihat Allah, Pak. Walaupun memang kalau kita bertanya-tanya, Pak,
Siapa nabi yang langsung pernah bercakap-cakap dengan Allah? Cuma 3 nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa yang dikenal dengan kalimullah karena dia bercakap dengan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan habibullah. Nabi Musa melihat Allah tidak bisa. Apa yang menghalangi Nabi Musa tidak melihat Allah, Pak? Dalam kitab tasawuf dijelaskan 70 cahaya menghalangi Nabi Musa melihat Allah. Cahaya yang menghalangi, Pak. Kalau kita ini bukan cahaya, kegelapan karena banyaknya dosa kita tidak bisa melihat Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati itu? Kata Allah, qala awalam tu'min? Nabi Ibrahim, kamu tidak percayakah sama saya? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Saya percaya ya Allah, tetapi untuk menguatkan hatiku ya Allah, saya ingin bagaimana caramu menghidupkan yang mati itu? Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Qala faqul arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Ambillah 4 burung, 4 hewan, kamu cincang-cincang burung itu. Fasurhunna ilaik, kamu letakkan di gunung sana, bagi-bagi itu dagingnya. Kemudian kamu panggil dia. Dilakukanlah Nabi Ibrahim, maka kembalilah burung itu bersatu yang sudah dicincang-cincang. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah kecuali dalam kitab tasawuf dijelaskan hanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di mana Allah? Adakah Allah? Seperti pertanyaan orang-orang ateis ketika bertanya mencari-cari Allah. Ada satu kisah, Pak, beberapa tahun yang lalu, Muslim, dia sekolah di Eropa, teman-temannya orang ateis. Dia pulang-pulang dari sekolah di barat, pulang ke Indonesia bertanya-tanya. Dia tanya bapaknya, wahai bapakku, kalau kamu tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini, saya murtad. Kata bapaknya, apa pertanyaanmu? Yang pertama, wahai bapakku, itu iblis kan terbuat dari api. Bagaimana mungkin apa yang dirasakan iblis ketika dia dimasukkan nanti ke dalam api neraka sementara dia terbuat dari api? Wahai bapakku, pertanyaan yang kedua, adakah sesuatu yang ada tapi dia tidak nampak sama kita? Adakah itu yang tidak nampak? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa itu orang muslim setiap bilang takdir sudah selesai masalah? Kenapa bisa seperti itu takdir Allah? Sudah tidak ada pertanyaan lagi karena takdir. Bapaknya tidak bisa menjawab. Kemudian dia katakan, kalau begitu saya panggilkan Pak Ustaz. Dipanggilkan Pak Ustaz, Pak. Datang Pak Ustaz duduk. Pak Ustaz, ini anakku, kalau dia tidak bisa jawab pertanyaan, dia mau murtad. Kata Pak Ustaz, apa pertanyaannya? Dia katakan, Ustaz, itu iblis terbuat dari api, nanti dimasukkan di api neraka. Apa yang dirasakan sementara dia sama-sama dari api? Yang kedua, adakah sesuatu yang ada yang bisa kita rasakan sementara dia ada? Dan yang ketiga, Pak Ustaz, kenapa orang muslim itu ketika diucapkan kata takdir tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya? Berdiri Pak Ustaz, kemudian dia tampar ini anak muda. Aduh. Kata anak muda, Ustaz, jangan sih marah. Dia bilang, saya tidak marah. Jawaban dari 3 pertanyaanmu itu tamparan kita. Coba jelaskan Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz, anak muda, itu pipimu terbuat dari apa? Ada kulitnya? Ada dagingnya? Ada. Ini tanganku terbuat dari apa? Oh, ada kulitnya? Sama-sama ada kulitnya. Sama-sama ada dagingnya? Sama-sama. Berarti apa yang kamu rasakan waktu saya tampar? Kata anak muda itu, pedih-pedih saya rasa, Ustaz. Pedih, iya. Pernah kau lihat pedih itu? Tidak pernah. Pernah kau rasa? Ini sekarang saya rasakan. Berarti ada yang kamu tidak lihat tetapi kamu bisa rasakan. Apa itu? Rasa pedihnya tamparan saya. Yang ketiga, kata Pak Ustaz, pernahkah kamu menyangka bahwa hari ini saya tampar kamu? Dia katakan, anak muda, tidak pernah, Ustaz. Itulah yang disebut dengan takdir. Setiap kita berusaha mencari, tidak ada yang tahu takdirnya sampai di mana. Maka ketika kita berusaha, itulah yang disebut dengan takdir. Ketika kita peroleh dan kita ridho dengan takdir itu.
maka anak muda ini tidak jadi murtad, Pak. Oh, cuma satu jawabannya, tamparan saja. Kenapa? Karena menggunakan akal. Banyak sekali orang zaman sekarang ingin menggunakan akal. Di kampus-kampus dituakan akal, dituhankan itu akal. Sampai-sampai ada dalam satu riwayat, guru mengajar anak kecil. Anak kecil itu diajar. Sementara ada satu orang yang bernama Abu Hanifah, mazhab yang paling tua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa anak kecil ini namanya Abu Hanifah? Waktu SD, gurunya ini orang yang beragama bukan Islam. Dia bertanya kepada anak muridnya, wahai semua murid-muridku, apakah kalian percaya ada Tuhan? Percaya, Pak Guru, ada Tuhan. Apakah kalian pernah lihat Tuhan? Tidak pernah kami lihat Tuhan, Pak Guru. Kata Pak Gurunya, kalau begitu Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak dilihat. Berdiri anak kecil yang bernama Abu Hanifah, duduk di belakang. Dia katakan, Pak Guru, saya mau bertanya. Apa yang kamu tanyakan, nak? Dia katakan, Pak Guru, boleh saya tanya? Teman-temanku semua, boleh. Apa yang kamu mau tanyakan? Teman-temanku semua, saya mau bertanya. Apa? Pernahkah kalian melihat otaknya Pak Guru? Dia tanya, pernah lihat otaknya Pak Guru? Apa kata teman-temannya? Tidak pernah kita lihat otaknya. Kalau begitu Pak Guru tidak punya otak. Kenapa, Pak? Ingin menggunakan akal. Padahal akal itu mengikuti nakal. Akal itu mengikuti Al-Quran. Al-Quran kemudian akal. Kita menganalisa sebagaimana Al-Quran menyebutkan. Maka kenapa kita bersyahadat? Agar supaya kita memperbaharui iman kita kembali. Makanya disebutkan di dalam hadis, innal imana la yahluku min jawfi ahadikum kama yahluku thawb fas'alullaha an tujaddida imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu akan lusuh, akan usang, sebagaimana pakaian yang kita pakai bertahun-tahun dia akan usang. Maka perbaharuilah iman kalian. Kata sahabat Nabi, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru dzikra la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang kalau diucapkan tidak perlu lidah goyang, tidak perlu bibir goyang, cuma lidah saja yang goyang. La ilaha illallah. Kenapa? Karena setiap kita nanti dalam keadaan sakaratul maut, tidak mampu lagi goyang bibirnya, tetapi lidahnya masih sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalimat Allah, Zat, bolehkah saya berzikir Allah, Allah, Allah? Memang ulama berbeda pendapat ketika mengucapkan Allah, Allah saja. Tetapi kami diajarkan di Al-Azhar boleh untuk berzikir mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Sebutkanlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Bilal bin Rabah, bukan Allah yang dia sebut ketika diletakkan batu di dadanya. Apa yang disebut oleh Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kenapa kita menyebut Allah? Karena nama Tuhan kita kalau ditanya ialah Allah. Allah itu kalau dihapus alifnya yang pertama, maka dia menjadi lillahi. Makanya di dalam Al-Quran pun dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau dihapus lamnya lagi di dekat situ, maka dia menjadi lahu, lahu mulkus samawati wal ardh. Dihapus lagi lamnya yang ketiga, hanya yang tertinggal adalah hu. Ulama tasawuf mengatakan bahwa zikir rahasia itu adalah hu, kembali kepada Allah, la ilaha illahu. Itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertulis ceramah tarawih 15 menit. Nah, sudah 15 menit yang saya ingin sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Intinya ialah kalau ingin tenang hati kita, perbanyak bersyahadat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau mau memperbaharui iman kita, perbanyaklah syahadat.
kita bersaksi dengan rasa, dengan karsa, kita tahu bahwa Allah itu zahir, sebagaimana disebutkan wal-zahir wal-batin. Allah itu maha zahir, Allah itu batin. Ketika kita gunakan akal pikiran kita, tidak mungkin tercipta segalanya kalau tidak ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.